Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Kolbu menjumpai Anda seperti biasa bersama Ustadz Ali Nurdin. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Tema yang akan kita bahas hari ini Pak Ustadz sangat dekat dengan keseharian kita. Kan kalau misalnya lagi iseng kita buka gadget ya Pak ya, terus lihat medsos, wah foto-foto, wah ada tetangga nih, wah baru juga kemarin ganti mobil, sekarang mobil udah baru, waduh. Terus tiba-tiba muncul di kepala kita, jangan-jangan, nah ini dia Pak Ustadz, jangan-jangan ini sebagai awal mula dari sesuatu yang kemudian bermuara menjadi prasangka buruk. Supaya benar begitu, supaya kita tercerahkan, mungkin ada baiknya Pak Ustadz memberi penjelasan tentang keutamaan baik itu seperti apa? Iya, baik. Di surah 49, surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhon inna ba'dadh dhonni itsmun." Ya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah berprasangka karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Yang disebut prasangka buruk. Nah, sehingga dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran berprasangka baik itu bagian dari kita melaksanakan perintah Allah. Dan berprasangka buruk itu berarti bagian dari melanggar larangan Allah. Sehingga kalau kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, itulah yang disebut sebagai orang yang bertakwa. Dan kalau kita menjadi orang yang seperti itu, maka berarti apa? Kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Yang kedua, hikmah terpenting kenapa kita mesti berprasangka baik, terutama kepada orang-orang yang memang sudah kita kenal, itu adalah akan menguatkan hubungan persaudaraan kita, hubungan silaturahim kita. Prasangka buruk meracuni diri sendiri ya Pak Ustadz ya. Tapi ini ada pertanyaan yang menarik nih Pak Ustadz dari sahabat Kolbu. Bagaimana jika kita husnuzon dengan teman, tapi Pak Ustadz ternyata dia menusuk dari belakang. Jadi misalnya saya punya teman nih yang kata orangnya baik kok gitu, orangnya jujur gitu, dan saya percaya. Tapi ternyata saya ketipu juga. Nah ini gimana Pak Ustadz? Memang yang namanya manusia itu nggak seperti tembok ya Mbak. Artinya manusia itu memang dinamis berubah. Boleh jadi suatu saat ketemu si A dia kelihatan baik, tapi dalam perjalanan waktu dia menunjukkan sisi negatifnya dari hidupnya itu. Maka kalau kita mengalami atau menjadi korban sisi negatif dari kawan kita tadi, yang tadinya kita nilai baik, ya berarti kan kita musibah ya. Nah sikap kita bagaimana? Apakah kemudian kita boleh mengatakan kepada orang lain bahwa teman kita itu buruk? Berarti kita bersangka buruk kan? Kalau kita mengalaminya itu sudah berulang dan orang itu ternyata kemudian memang betul-betul buruk, menyampaikan kepada orang lain supaya tidak jadi korban, itu sesuatu yang diperintahkan agama, Mbak. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi contoh misalnya kita punya teman, kata orang dia baik, tapi ternyata tukang tipu. Tahu dari mana? Aku udah jadi korban 3 kali, misalnya gitu kan. Maka kita wajib memberitakan ke orang lain. Nah ini bukan suudzon, justru yang seperti itu adalah menyelamatkan orang lain agar tidak menjadi korban seperti kita. Nah itu bukan suudzon namanya, tapi itu adalah bagian dari usaha untuk mencegah perbuatan yang buruk atau yang kita sebut nahi mungkar. Nah prinsipnya berprasangka baik, husnudzon, itu menjadi landasan hubungan sosial kita dengan sesama kita agar menjadi lebih baik, lebih harmonis dan selalu dalam keadaan kuat. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya. Demikian Kolbu kali ini. Jangan lupa kita akan jumpa lagi esok hari. Saya Rahma Hayuning Dia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.